Oke, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Ini dia mempelai wanita kita yang cantik pada pagi hari ini, Basaria Elizabeth Victoria, didampingi oleh keluarga. Dan untuk proses pemberkatan akan dibantu oleh Ibu Pendeta Anak Agung Ayu Prani. Saya persilahkan. Bisa kita tetap berdiri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, juga mempelai berdua yang berbahagia hari ini, kita bersama-sama sebagai orang beragama juga ingin melibatkan Tuhan di dalam setiap rancangan kita, termasuk juga acara pernikahan hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri, yaitu laki-laki dan perempuan. Kiranya damai sejahtera dari Dia, Sang Pencipta dan Pemelihara kita, ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang mendasari ibadah pemberkatan nikah hari ini terambil dari Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dengan dasar firman Tuhan inilah juga membuat kedua mempelai hari ini berani akan mengikat janji suci di hadapan Tuhan dan juga para saksi, keluarga, dan undangan. Kita meyakini bahwa apa yang sudah Tuhan rancangkan sejak semula diketahui. Mari kita naikkan pujian semua. Rencana indah telah kau siapkan, masa depanku yang penuh harapan. Semua apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku, semua sungguh terang kau jadikan hidupku berarti. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, sungguh terang kau jadikan hidupku berarti. Mari kita datang di dalam pengakuan dosa-dosa kita dan mohon pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Allah yang penuh dengan rahmat, kami bersyukur Tuhan mendandani kehidupan kami dengan segala hal yang baik. Tuhan mempersiapkan segala yang indah sejak awal mulanya,
dan menyusun sedemikian indah kehidupan kami. Namun kami sadar ya Bapa, ada banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di hadapan. Kami sering kali merusak kehidupan berkeluarga dengan keegoisan kami, dengan perilaku-perilaku dosa yang telah kami perbuat. Demikian juga di dalam hubungan dengan sesama, kami saling menyakiti satu dengan yang lain. Bapa, sebelum kami masuk dalam altar-Mu yang kudus, kami memohon pengampunan-Mu ya Allah yang Maha Kasih. Berkenan kiranya Engkau mengampuni dan menyucikan kami, supaya di dalam kekudusan-Mu kami dilayakkan. Terima kasih atas pengampunan dosa yang sudah Engkau nyatakan melalui pengorbanan Putra-Mu Yesus Kristus di kayu salib. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kepadanya diberikan anugerah pengampunan dosa. Dan sebagai orang yang sudah diampuni, hendaklah kita hidup dengan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Firman-Nya di dalam 1 Petrus 4 ayat 8 berbunyi demikian. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian juga kiranya kita hidup saling mengasihi, baik sebagai pasangan suami istri, juga di dalam keluarga orang tua dengan anak-anak, bahkan dengan sesama kita yang lain. Mari kita naikkan pujian kasih pasti. Kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita untuk dengan Roh Kudus. Mari berdoa. Di hari yang bahagia untuk kedua anak-anak-Mu mengikat janji ini Tuhan, kami datang rindu untuk mendengar suara. Tuhan kiranya berkenan berbicara bagi setiap kami, secara khusus untuk kedua mempelai. Sehingga firman-Mu ini akan menjadi dasar di dalam kehidupan berumah tangga, dalam menjalani hari-hari dan hidup bersama, di mana Tuhan yang akan menjadi nakodanya. Kami semua Engkau persiapkan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah, bahkan hamba yang Tuhan pakai untuk memberitakan yang Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan mendasari pemberkatan nikah hari ini terambil dari surat Efesus 5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25, lalu dilanjutkan ayatnya yang ke-33. Dan tidak ada yang membawa Alkitab, saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus
Demikian jugalah istri kepada suami di dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan, tentu yang berbahagia setiap kita secara khusus mempelai yang boleh hari ini akan mendengar dan belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, juga mempelai Shalom. Syukur cuaca lebih baik dan kita diberi cuaca yang indah oleh Tuhan, dan tentu ini akan menambah sukacita dari kedua mempelai beserta dengan keluarga. Kedua mempelai bagaimana perasaannya hari ini? Begitu fair ya. Saudara-saudara, setiap pasangan yang menikah, Bapak Ibu yang dulu menikah dan mungkin duduk mengucapkan janji seperti mereka berdua hari ini, punya banyak harapan-harapan yang indah ke depan. Betul. Sudah punya bayangan bagaimana nanti akan membangun rumah tangga? Pasti ada banyak harapan-harapan baik dan kerinduan supaya rumah tangganya diberkati Tuhan, rumah tangganya berjalan baik dan bahagia. Tetapi untuk bisa mencapai titik itu, maka kedua-duanya harus bekerja bersama-sama, dan yang terpenting adalah memiliki komitmen. Di dalam janji pernikahan itu menjadi suatu komitmen yang akan diikat oleh kedua mempelai di dalam membangun kehidupan bersama. Harapan di awal sudah baik, tetapi terkadang nyatanya tidak selalu harapan-harapan yang baik itu bisa terjadi. Di dalam perjalanan berumah tangga kita akan sering menemukan masalah. Mungkin akan nampak lebih jelas perbedaan-perbedaan di antara masing-masing. Mungkin akan mulai terlihat ketidakcocokan. Bahkan mungkin akan terjadi konflik di antara keduanya. Tetapi lebih daripada itu kita harus memahami ketika kita menghadapi masalah, perbedaan-perbedaan yang ada, masing-masing harus tahu bagaimana melakukannya. Bagaimana bisa menyelesaikan. Sehingga masing-masing pasangan harus mengetahui dan melakukan perannya masing-masing. Oleh karena itu pernikahan harus dijaga. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Kedua, ya. Suami, istri bertanggung jawab untuk menjaga pernikahan. Bukan hanya salah satu pihak, tapi kedua. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini juga mengingatkan keduanya. Dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Istri tunduk kepada suami. Jangan menanduk suami. Ya. Sekarang ada banyak istri-istri terbalik. Bukannya tunduk pada suami, tapi menanduk suaminya sehingga suaminya berada dalam bahaya. Bukan menanduk, tetapi tunduk. Tunduknya seperti tunduk kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala atas rumah tangga, sama seperti Kristus adalah kepala atas Tuhan. Ketundukan itu disertai dengan rasa hormat yang sedemikian rupa untuk suatu kebaikan dan keutuhan. Ketundukan itu juga dimaksudkan dalam segala. Kadang ini susah. Kita sebagai manusia sering egois ya. Tetapi sekarang sebagai istri harus belajar untuk tunduk dan hormat pada suami. Lalu nasihat yang kedua untuk suami. Suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Suami harus mengasihi istri dengan sepenuh hati. Dikatakan bahwa mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat? Rela berkorban, memberi nyawa. Apakah suami siap untuk berkorban dan memberi nyawa bagi istrinya? Mengasihi seperti tubuh sendiri. Kalau istri sudah colek-colek, siap gak kira-kiranya? Mengasihi seperti tubuh sendiri. Jadi bukan kasih yang berbeda. Mengasihi seperti tubuh sendiri artinya kita gak mau tubuh kita terluka kan? Kita gak mau tubuh kita sakit. Kita gak mau tubuh kita berada di dalam masalah. Kita akan menjaga. Demikian juga dengan mengasihi. Si
Mestinya kasih yang seperti ini bagi suami bukanlah mudah. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Ya. Dengan pertolongan Tuhan, suami akan dimampukan untuk mengasihi. Lalu selanjutnya timbul pertanyaan, siapa yang lebih dulu? Suami mengasihi istri lebih dulu atau istri yang tunduk lebih dulu kepada suami? Mana lebih dulu? Sama-sama. Saling mendahului. Jangan tunggu kamu dulu tunduk sama aku baru aku mau mengasihi kamu. Atau sebaliknya, kamu dulu mengasihi aku baru aku tunduk sama kamu. Dua-dua harus saling mendahului, baik di dalam menghormati maupun di dalam mengasihi. Poin yang terakhir, hubungan suami istri adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Luar biasa ketika Tuhan memberi kita kepercayaan untuk membangun suatu hubungan yang intim dari sekedar pertemanan atau persahabatan, yaitu hubungan suami istri. Dan dia menggambarkan itu seperti hubungan dirinya Kristus dengan jemaat. Itu luar biasa. Hubungan yang kudus pasti artinya harus dijaga baik-baik. Hubungan yang kekal artinya tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali maut atau kematian. Hubungan yang didasarkan pada kasih, yang bukan hanya sekedar cinta eros. Aku mencintaimu karena kamu cantik, karena kamu ganteng. Tapi nanti kalau sudah tua saya nggak tahu. Atau ketika kamu sakit saya nggak tahu. Cinta yang sepenuhnya, yang bukan karena sesuatu, tapi karena memang Tuhan yang menghendaki. Jadi kedua mempelai juga kita semua, apapun nanti yang akan ditemui di dalam pernikahan kalian ke depan, ingatlah suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Hubungan keduanya tidak boleh terpisah, sehingga kasih Kristus yang harus menjadi dasarnya. Selamat memasuki kehidupan bersama di dalam ketundukan dan di dalam kasih yang melimpah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat itu. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam pelayanan penetapan dan penguratan nikah. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan dasar pernikahan dan amanat bagi suami istri. Sejak semula Allah telah menentukan dan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Ia bersabda di dalam Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu dilanjutkan di dalam ayat 24 Tuhan berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya akan menjadi satu laki. Dengan itu Tuhan hendak menyatakan bahwa sekarang ini Ia dengan tangannya menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, supaya dalam pernikahan mereka saling mengasihi dan saling melayani demi kemuliaan Tuhan. Sebab itu pernikahan harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Suami istri hendaknya mengabdi kepada Allah di dalam persekutuan kasih, bersama-sama bertanggung jawab atas pembentukan dan pendidikan keluarga serta pengurusan rumah tangga mereka, sehingga hidup mereka sebagai suami istri dapat menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Dalam ketaatan kepada Allah dan firman-Nya, suami istri hendaknya mencerminkan hubungan seperti Kristus dengan jemaat yang didasarkan atas kasih dan kesetiaan seumur hidup, sehati sepikir dan teguh di tengah berbagai pencobaan dan pergumulan hidup. Amanat bagi suami istri. Pertama, hendaklah suami istri menjalankan hidup bersama dalam kekudusan seperti yang dikehendaki Allah dan memelihara tubuhnya sebagai bayi Allah. Yang kedua, hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah saling membantu dan saling melayani dalam segala segi kehidupan, sehingga dapat menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Yang ketiga, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang langgeng, yang hanya dapat dipisahkan oleh kematian. Anak-anak yang dikaruniakan oleh Tuhan hendaklah dipelihara serta dididik
dalam kasih dan takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mempelai berdua yang diberkati, sebelum pernikahan saudara berdua diteguhkan dan diberkati, maka nyatakanlah niat saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya dengan menjawab pertanyaan yang akan saya ajukan. Karena itu saya minta saudara berdua berdiri. Ada 3 pertanyaan yang akan saya ajukan untuk kalian berdua. Sakaria Sakti Oloan Sihombi, benarkah saudara telah memilih saudari Basaria Elizabeth Victoria menjadi calon istri saudara berdasar atas cinta kasih yang murni tanpa rekayasa atau paksaan dari pihak manapun? Saudari Basaria Elizabeth Victoria, benarkah saudari telah memilih saudara Sakaria Sakti Oloan Sihombi menjadi calon suami saudari berdasar atas cinta kasih yang murni tanpa rekayasa atau paksaan dari pihak manapun? Ya, benar. Pertanyaan berikut saya minta saudara berdua untuk menjawabnya bersama-sama sambil memandang mata. Jawab bersama. Apakah saudara berdua percaya bahwa Tuhan sendirilah yang telah mempertemukan saudara dan sekarang akan mempersekutukan saudara di dalam pernikahan? Saudara Sakaria Sakti Oloan Sihombi, apakah saudara berjanji akan mencintai istri saudara selama Anda berdua masih hidup, baik ketika senang maupun susah, di saat berkelimpahan maupun saat kekurangan, di waktu sehat maupun sakit, tetap setia kepadanya tanpa pamrih? Ya, saya berjanji. Saudari Basaria Elizabeth Victoria, apakah saudari berjanji akan mencintai suami saudari selama Anda berdua masih hidup, baik ketika senang maupun susah, di saat berkelimpahan maupun saat kekurangan, di waktu sehat maupun sakit, tetap setia kepadanya tanpa pamrih? Ya, saya berjanji. Kiranya Tuhan menolong saya. Untuk mengikat janji pernikahan kalian, sekarang diberi kesempatan untuk memasangkan cincin di jari manis tangan kanan masing-masing. Basaria Elizabeth Victoria. Sakaria Sakti Oloan Sihombi, aku memohon engkau sebagai suamiku, dan kita akan bermimpi bersama, berjalan bersama, berlari bersama. Berdasarkan atas pengakuan dan janji saudara,
Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menetapkan pernikahan saudara dan menyatakan saudara sebagai suami istri di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Because of your grace, I am here. Because of your love, thank you, Jesus. I am so thankful for your grace and promise to thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your grace. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your grace. Forever I will praise your name. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkau telah mendengar setiap janji dan komitmen kedua anak-anak-Mu dalam pernikahan yang kudus ini, Tuhan. Dan Engkau yang terlibat menolong dan memampukan mereka untuk mencapai setiap harapan-harapan mereka. Dan sekarang ya Bapa, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu untuk Engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini kekal selamanya. Pernikahan kalian sudah diberkati dan kalian sudah resmi menjadi suami dan istri. Sekarang silakan berhadapan. Oke, boleh tepuk tangan. Kalian berhadapan. Posisinya boleh diputar. Ya, Zakaria di sebelah kanan dan istri di sebelah kiri. Silakan menunjukkan tanda cinta kalian melalui cium kudus. Bapak Ibu yang hadir akan bertepuk tangan dan kalau belum selesai tepuk tangannya. Oke, siap? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Bapak Ibu disilakan duduk kembali, kedua mempelai juga dipersilakan duduk. Selamat memasuki kehidupan yang baru bagi kalian berdua. Diberkati selalu pernikahannya dan komitmen janji yang sudah diucapkan kiranya dapat dikerjakan dengan setia. Sekarang diberi kesempatan untuk kita memberi persembahan sulung bagi kedua mempelai juga keluarga dan seluruh yang hadir dengan hati ke depan.
depan, tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Sambil kita memberi persembahan, kita naikkan pujian Kidung Jemaat 318. Berbahagia tiap rumah tangga. Tiap rumah tangga, di manakah kamu yang tegak, dan merasakan tiap sukacita, tanpa Tuhannya tiadalah langkah. Di mana hati tidak menyambutmu, memandangmu dengan bersih. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syukur dan doa persembahan. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur ya Bapa, karena kembali Engkau boleh menyatakan cinta kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Melalui pernikahan kudus kedua anak-anak-Mu, Zakaria Sakti Oloan Sihombing dan Basaria Elizabeth Victoria. Kami bersyukur Tuhan telah mempertemukan mereka dengan cara-Mu yang benar. Terlepas dari segala kekurangan dan keterbatasan mereka, biarlah Tuhan yang menolong dan memampukan mereka untuk bisa memperhatikan dan melihat pasangan masing-masing sebagai yang dapat melengkapi kehidupan mereka dan yang menyempurnakan. Tuhan tolong dan mampukan mereka di dalam membangun kehidupan rumah tangga, sekalipun akan menemui berbagai pergumulan di hidup. Tapi Bapa jangan tinggalkan mereka, sehingga di dalam situasi apapun mereka tetap kuat dalam iman percaya dan juga mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Bapak berkati segala kerinduan-kerinduan dan harapan-harapan mereka ke depan. Engkau berkenan hadir menjadi kepala atas rumah tangga mereka, sehingga rumah tangga ini boleh menjadi berkat di lingkungan keluarga besar, juga dimanapun mereka berada. Bapak, kami berdoa untuk kedua orang tua dari kedua belah pihak yang juga boleh hadir. Tuhan kiranya memberkati mereka. Secara khusus untuk ibunda dari Zakaria yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami mohon Engkau yang melawat dengan kuasa bilur-bilur-Mu, Tuhan yang memulihkan. Kami berdoa untuk seluruh keluarga besar, kerabat, sahabat, semua yang hadir hari ini Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati kami semua di dalam cinta kasih-Mu yang melimpah-limpah. Tuhan, jaga dan lindungi kami di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum juga dapat terselesaikan sampai saat ini. Biarlah ya Bapa, segala sesuatu yang kami lakukan hari ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun rencana-rencana selanjutnya, baik resepsi dan acara lain dari hari ini Tuhan, biarlah Engkau juga berkenan mendampingi keluarga ini. Bapa di surga, hari ini juga kami telah menyatakan syukur di dalam persembahan sulung. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi dengan sukacita. Tuhan, limpahkan berkat. Bahkan segala usaha pekerjaan yang sedang kami tekuni, Tuhan yang berkati. Ajar kami untuk tetap ingat mengucap syukur, bahkan mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami untuk hormat kemuliaan nama Allah. Inilah doa permohonan dan syukur kami kepadamu Bapa. Selebihnya dari kehidupan ini kami pertaruhkan hanya di dalam tangan Tuhan, karena Engkaulah yang mempunyai segala kehidupan. Amin. Saya undang kita untuk berdiri. Sebelum kita memohon berkat Tuhan, mari kita naikkan Kidung Jemaat 318 ayatnya yang kedua. Bahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu. Damai
semakin di luar Tuhan tidak ada yang dapat memberi berkat baru. Saudara, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan mengatakan berkat. Damai, sejahtera, dan sukacita yang berasal dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menuntun dan memberkati kehidupan saudara sekalian, hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Ibadah pemberkatan nikah hari ini sudah selesai. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada kedua mempelai. Selamat menempuh hidup baru juga untuk keluarga. Selamat membangun hubungan kasih bersama. Acara akan dilanjutkan dengan penandatanganan surat. Terima kasih Ibu Pendeta Agung Ayu Peradi. Selanjutnya adalah penandatanganan dan penyerahan akte nikah. Saya persilakan kedua mempelai terlebih dahulu, Zek dan juga Vicky, untuk menandatangani akte nikahnya. Setelah ini saya persilakan untuk kedua saksi dari kedua mempelai. Silakan. Teman-teman, selanjutnya saya persilakan untuk Ibu Pendeta untuk menandatangani surat nikah.
Dan langsung untuk penyerahan akta dari pendeta kepada kedua mempelai kita pada pagi hari ini dan juga Vicky. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu untuk kedua mempelai kita, Zakaria Sakselonco dan juga Basarian Sahabat Victoria. Untuk saya persilakan Bapak Ibu kita berdiri terlebih dahulu, kita akan menyambut kedua mempelai yang berbahagia pada pagi hari ini, yaitu Lazek dan juga Vicky. Bapak Ibu mungkin bisa membuat barisan, dua baris sebelah kiri dan juga kanan. Dan langsung saja kita beri tepuk tangan yang meriah. Ini dia Mr. and Mrs. Sihombing. Kita ucapkan selamat menempuh baru untuk kedua mempelai. Semoga berbahagia selamanya pastinya ya. Oke, setelah ini kita akan berfoto bersama kedua mempelai. It was called yellow. So then I took my time. Kita persilakan untuk dan juga Vicky kita akan berfoto bersama. It was all yellow. Untuk foto bersama dengan Ibu Pendeta terlebih dahulu. Ibu Pendeta agar tetap di tempat, kita akan berfoto bersama dengan kedua orang tua atau mewakili dari kedua mempelai. Selanjutnya mempelai dengan kedua orang tua dari kedua mempelai dan juga Vicky.
Selanjutnya mempelai dengan orang tua laki-laki. Udah tadi ya. Berarti mempelai dengan keluarga dan saudara kandung mempelai laki-laki. Dengan orang tua. Maksudnya. Setelah ini kedua mempelai dengan keluarga mempelai laki-laki yang perempuan sekarang. Saya persilakan untuk kedua mempelai dan juga keluarga besar dari pihak laki-laki.
Oke, terima kasih. Setelah ini mungkin untuk teman dan juga kerabat dari Zack dan juga Vicky yang ingin berfoto bersama dengan kedua mempelai, saya persilahkan. Untuk itu Bapak Ibu undangan yang berbahagia, sambil menunggu untuk acara selanjutnya akan kita mulai nanti di jam makan siang. Jadi saya persilakan untuk menikmati snack dan juga welcome drink yang sudah disediakan sambil berfoto bersama dengan kedua mempelai untuk tamu undangan yang belum berfoto bersama kedua mempelai. Rasa hati hati tenang suara indah mengapa geloranya hati aku sangka rasamu tak tertahan hati Setelah ini saya persilakan untuk kedua mempelai untuk bersama-sama dengan tamu undangan yang sudah hadir pada hari ini di warung dapur alat sambil menikmati welcome drink dan juga snack. Selamat menikmati.
Pindah ke sini dulu ya. Oh, ini ada makanan juga. Bukan. Wih, kok di atas laptop kita ada? Buat tahu